Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Setelah kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang akhlak dalam berkeluarga. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Krisnadin, yang kedua Saudara Rafif, dan yang ketiga Nidar, dan yang keempat saya sendiri, Januar. Sebelum kita masuk ke pembahasan akhlak dalam berkeluarga, izinkan saya untuk membaca rumusan masalah yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama yaitu apa saja aspek-aspek akhlak dalam berkeluarga. Yang kedua, sikap anak terhadap orang tua. Yang ketiga, sikap orang tua kepada anak. Yang keempat, sikap suami terhadap istri. Yang kelima, bagaimana cara menjalin silaturahim dengan kerabat. Kemudian tujuan dari pembahasan akhlak dalam berkeluarga yaitu yang pertama, dapat memahami apa saja aspek-aspek akhlak. Yang kedua, dapat memahami sikap anak terhadap orang tua. Yang ketiga, dapat memahami sikap orang tua kepada anak. Dan yang keempat, dapat memahami bagaimana cara menjalin silaturahim dengan kerabat. Kita masuk ke pembahasan pertama. Pembahasan yang pertama yaitu birrul walidain. Birrul walidain terdiri dari 2 kata, yaitu al-birru dan al-walidain. Al-birru yang berarti kebaikan, dan al-walidain yaitu kedua orang tua, bapak dan ibu. Birrul walidain merupakan suatu istilah yang berasal langsung dari Rasulullah SAW yang berarti berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hukum birrul walidain. Syariat Islam meletakkan kewajiban birrul walidain menempati ranking yang kedua setelah beribadah, setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya birrul walidain menempati posisi yang kedua setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah taala dan janganlah kamu menyekutukannya, wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Quran surat An-Nisa ayat 36. Allah Ta'ala juga berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan, dan Allah telah memerintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya, wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Quran surat Al-Isra ayat 23. Dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam potongan surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu. Quran surat Luqman ayat ke-14. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maka barang siapa yang bersyukur kepada Allah Ta'ala akan tetapi dia tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, tidak akan diterima rasa syukurnya dengan sebab itu. Berkaitan dengan ini, Rasulullah SAW bersabda, keridhaan Rasulullah SAW bersabda, ridallah ridul walidain wa sukhtullah sukhtul walidain atau kama qala. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua yaitu keutamaan birrul walidain. Ada banyak sekali keutamaan birrul walidain. Di antara lain yang pertama yaitu birrul walidain adalah amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah amalan salat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla qala as-salatu ala waqtiha qultu summa ayyu qala birrul walidain qultu summa ayyu qala al-jihadu fi sabilillah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla, amalan apakah yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waqtiha.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat tepat pada waktunya. Qultu summa ayyu. Kemudian aku bertanya lagi, apalagi wahai Rasulullah? Qala birrul walidain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyu. Kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi wahai Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan yang kedua dari birrul walidain yaitu doa mereka mustajab. Ada sebuah kisah tentang ulama besar hadis, seorang perawi hadis yang terkenal di kalangan kaum muslimin, yaitu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau buta sewaktu kecil, lalu ibunya seringkali berdoa agar Allah ta'ala memulihkan penglihatan beliau. Dikisahkan suatu malam di dalam mimpi, ibunya melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada ibu Imam Bukhari, wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa. Keesokan harinya, pada pagi harinya, ia melihat anaknya dan ternyata benar Allah Ta'ala telah mengembalikan penglihatannya. Kisah di atas menunjukkan bahwasanya benarnya sabda Rasulullah SAW akan manjurnya doa orang tua kepada anaknya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salasun da'awatin mustajabun la syakka fihinna da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala walidihi. Kata Rasulullah SAW, ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yaitu da'watul madlum, yaitu doanya orang yang terzalimi ataupun teraniaya. Wa da'watul musafir, dan doanya seorang musafir. Wa da'watul walid ala walidihi, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian keutamaan yang ketiga dari birrul walidain yaitu sebab turunnya rahmat. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yus'ala fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang suka apabila rizkinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan umurnya dipanjangkan oleh Allah Taala, maka falyasil rahimah, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat yaitu al-ummu hiya ahaqqu suhbah, bahwasanya seorang ibu itu lebih utama untuk berbuat baik kepadanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang lebih utama untuk aku berbuat baik kepadanya? Qala ummuka. Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Qala summa man. Kemudian orang itu bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummuka. Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Qala summa man. Kemudian orang itu bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummuka. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Qala summa man. Kemudian orang itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, siapa lagi wahai Rasulullah? Qala abuka. Qala summa abuka. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, bapakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan yang kelima dari birrul walidain yaitu bahwasanya seorang anak yang berbakti, yang taat kepada kedua orang tuanya adalah salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, rohima anfun, summa rohima anfun, summa rohima anfun. Man adraka walidayhi 'indal kibar ahaduhuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah. Rasulullah SAW bersabda, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Salah seorang sahabat bertanya, siapakah yang celaka wahai Rasulullah SAW? Kemudian beliau menjawab,
orang yang sempat berjumpa dengan orang tuanya atau kedua-duanya atau salah seorang di antara keduanya saat umur mereka sudah tua namun tidak dapat membuatnya masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang bentuk-bentuk birrul walidain. Yang pertama yaitu mengikuti keinginan dan saran orang tua dengan catatan keinginan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua yaitu menghormati dan memuliakan kedua orang tua. Misalnya menunjukkan rasa hormat, tidak berbicara kasar, pamit jika ingin keluar rumah, dan jangan pernah sekalipun mengucapkan kata kepada kedua orang tua kita. Karena hal yang menurut kita sepele itu akan menyakiti hati kedua orang tua kita, serta kita pun akan mendapatkan dosa yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu membantu kedua orang tua secara fisik dan materi. Yang keempat yaitu mendoakan kedua orang tua, karena apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia, yang dapat menyelamatkan mereka dari siksa kubur adalah doa anak yang soleh. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya melainkan tiga hal. Yang pertama yaitu sedekah jariah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin shalihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian yang kelima yaitu setelah orang tua kita meninggal dunia, birrul walidain masih bisa diteruskan dengan cara antara lain. Yang pertama yaitu menyelenggarakan jenazahnya dengan sebaik-baiknya, kemudian melunasi hutang-hutangnya, melaksanakan wasiatnya, meneruskan silaturahim yang dibinanya di waktu hidup, dan yang paling penting yaitu mendoakannya.